Selamat siang Tribuners, Anda sudah menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di sebuah penginapan di Majene pada Minggu 19 September kemarin. Pria tersebut ditemukan meninggal di kamar penginapan yang berlokasi di lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggai Timur, Majene. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sulbar. Ada Misbah Sabarudin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Misbah. Iya, Mbak Firda, selamat siang. Misbah, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat pria tersebut? Iya, Mbak Firda, terima kasih. Dapat kami laporkan bahwa terkait penemuan mayat di salah satu penginapan di Kabupaten Majene ini awalnya petugas penginapan ini melihat seorang mayat itu ditemukan di kamar di penginapan yang berada di lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene. Awalnya seorang pria ini melakukan check-in sekitar pukul 11 WITA di penginapan tersebut. Kemudian setelah beberapa jam, petugas penginapan curiga karena tak ada suara di kamar tersebut. Kemudian petugas lalu melakukan dan mengecek kamar tersebut dan akhirnya menemukan sekitar pukul 13 WITA, menemukan pria tersebut sudah tak bernyawa di kamar penginapan tersebut. Kemudian petugas langsung memanggil pihak terkait, yaitu kepolisian setempat. Demikian, Mbak. Lantas, Miss, apakah saat ini sudah diketahui begitu mengenai identitas dari mayat pria ini? Iya, diketahui identitas dari mayat tersebut. Dia merupakan warga asal Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, atas nama Yudi, umur 53 tahun. Dia seorang pedagang dan pada saat ditemukan pria tersebut mengenakan baju lengan panjang, celana kain berwarna hitam, dan polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga milik jenazah pria tersebut, yakni berupa HP dan beberapa barang lainnya. Begitu, Firda. Misbah, lantas apakah saat ini sudah diketahui begitu mengenai penyebab meninggalnya pria tersebut? Iya, dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini pihak kepolisian masih mendalami penyebab jenazah tersebut. Kemudian pihak Polres Majene juga telah melakukan pemanggilan dari pengelola penginapan tersebut dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tetapi dapat kami sampaikan bahwa mayat tersebut ditemukan dalam keadaan sudah membiru dan kaku. Begitu, Mbak Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Misbah juga melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Majene, Ibtu Benedik Jaya. Berikut liputannya untuk Anda. Adapun temuan mayat itu identitasnya yaitu atas nama Yuding, umur 53 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Dusun Sopeng, Jawa Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Barang-barang yang kami temukan di TKP pada saat piket reskrim turun untuk olah TKP. Yang pertama, baju lengan panjang yang digunakan korban, celana kain panjang warna hitam yang digunakan korban beserta ikat pinggangnya, HP Nokia warna putih yang dimiliki oleh korban, dompet warna coklat yang dimiliki oleh korban, topi warna abu yang dimiliki oleh korban. Kami masih melakukan pendalaman penyelidikan ini, sementara kami panggil yang memiliki tempat itu, apa itu. Sebentar kami melakukan pendalaman untuk melakukan penyelidikan. Masih penyelidikan, masih kita cari apakah ini apa penyebabnya. Penyebabnya karena memang kami temukan posisi mayat memang dalam keadaan biru, sudah kaku sekitar pukul 15.00.
Korban memang diketahui tinggal di sana dan atau sebagai tamu atau seperti apa? Nah, korban datang ke sana sebagai tamu. Sebagai tamu dia datang ke sana, check-in, dia tinggal di sana. Dia pukul 13.30 untuk cek kamar, tidak ada sama sekali suara dan sebagainya. Mereka membuka pintu, ternyata korban sudah ditemukan dalam keadaan kaku. Sekitar 2 orang warga Jalan Harapan RT 9 Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkalilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat meninggal dunia di dalam tangki penampungan minyak yang ada di dalam KM Rian Jaya 5. Kedua korban diketahui bernama Ali Akbar, 35 tahun, dan Pahror Razi, 50 tahun, yang merupakan bapak dan anak. Keduanya setiap hari bertugas menunggu di sebuah kapal yang dimodifikasi menjadi tangki minyak tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jambi. Ada Samsul Bahri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Samsul. Ya, rekan Firda. Ya, Samsul, bisa Anda ceritakan mungkin kronologi kejadian ayah dan anak ini meninggal di kapal tersebut? Oke, rekan Frida dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa untuk kronologis kejadian ini ada 2 orang korban, di mana yaitu ada Farrozi berusia 60 tahun, kemudian ada Ali Akbar berusia 35 tahun, di mana keduanya diketahui merupakan atau memiliki hubungan keluarga, yaitu anak dan bapak. Jadi berdasarkan keterangan dari Kapolres Tanjung Jabung Barat, yaitu AKBP Muharman Arta, menerangkan bahwa awal kejadian yaitu Ali Akbar atau anak korban menuju kapal atau menuju sebuah kapal yang bertambat di dermaga gudang usai melakukan bongkar muat BBM. Sementara itu kemudian tidak begitu lama Farul Rozi datang ke tangki atau ke kapal tersebut, namun didapati anaknya sudah dalam keadaan tidak bernyawa berada di dalam tangki minyak tersebut. Sementara itu berdasarkan informasi dari Kapolres bahwa Farul Rozi sendiri sempat meminta bantuan, namun karena kondisi hujan begitu sehingga suara dari Farul Rozi tidak didengar oleh masyarakat sekitar, dan Farul Rozi berinisiatif untuk mengangkat anaknya itu sendiri dari dalam tangki. Namun naas Farul Rozi sendiri ikut menjadi korban dari kejadian tersebut begitu, Firda. Lantas apakah sudah diketahui begitu mengenai pemilik dari kapal tangki minyak ini? Oke, rekan Firda dan Tribuners, dapat disampaikan bahwa informasi yang diterima kemarin juga di lapangan ada perwakilan dari pihak pemilik kapal yang datang ke lokasi, begitu dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, yaitu bernama Yadi. Jadi beliau bukan merupakan pemilik, namun perwakilan dari pemilik kapal. Jadi diketahui bahwa pemilik kapal tersebut bernama Sipur. Jadi di awal informasi terima bahwa pemilik kapal adalah Munir, namun dibantah oleh Yadi, perwakilan dari pihak kapal. Jadi pemilik kapal adalah Sipur. Sementara untuk BBM sendiri itu merupakan jenis Pertalite. Demikian rekan Firda. Lantas Samsul, apakah saya mendapatkan informasi bahwa minyak tersebut ini ilegal? Apakah betul mengenai hal ini atau seperti apa informasi lengkapnya? Oke, rekan Firda, jadi kemarin telah dikonfirmasi langsung kepada Kapolres Tanjung Barat bahwa terkait dengan minyak itu ilegal atau non legal, pihaknya sendiri masih melakukan penyelidikan, jadi belum bisa memastikan apakah minyak tersebut legal atau non legal. Sementara itu untuk keterangan lebih lanjut mereka sudah memanggil beberapa pihak, termasuk dengan saksi, termasuk juga dengan pemilik kapal itu sendiri untuk bagaimana pengembangannya, apakah nanti ada pengembangan terkait dengan minyak tersebut. Demikian rekan Firda. Saat ini bagaimana untuk kondisi 2 korban bapak dan anak tersebut? Oke, jadi pada saat adanya laporan dari warga setelah mendapati kedua korban meninggal di dalam tangki minyak tersebut, pihak kepolisian langsung membawa korban ke rumah sakit dan dilakukan visum. Jadi memang karena adanya zat kimia yang dihirup oleh kedua korban sehingga memang ada sejumlah melepuh begitu dalam kondisi tubuh kedua korban. Namun untuk keterangan lebih lanjut masih dilakukan update. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Samsul Bahri juga sudah melakukan wawancara dengan Kasful Ketua RT 9. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi kalau menurut orang sini katanya itu kapal siapa berarti? Munir ya. Tapi berarti sudah aktivitas sudah lama tuh katanya. Kita itu tahunnya nggak lama katanya. Tapi tak sampai bawa, tak tahu lah. Waktu kejadian PT di mana PT?
Waktu kejadian di rumahnya lah. Nah, jadi seperti apa tuh Pak? Cuman kawan bilang ada anak pingsan di depan di dalam gudang. Jadi belum itu berangkat aja. Terus ada pula datang. Anaknya katanya. Jadi kita pergi sini. Tapi pas sudah di lokasi, PT ada di lokasi waktu mayat apa sudah kejadian meninggal Pak? Oh, ada juga jauh juga itu kapal tuh ujung sana kan. Kita di jalan sini lah. Dan bawa. Jadi dibawa kemana kalau itu? Sudah setelah diangkat mayat tuh? Wah, rumah sakit lah. Rumah sakit berarti. Oh, iya. Kita beralih ke Belitung, Saudara. Warga desa Tanjung Rusa, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung dihebohkan dengan kejadian penemuan bayi pada Kamis 16 September malam. Bayi laki-laki itu pertama kali ditemukan Zulkifli, warga setempat di sebelah garasi rumahnya, sekira pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Saat ini bayi dengan berat 2,2 kg tersebut dan panjang 45 cm itu sedang dirawat di RSUD Marsidi Judono. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Pos Belitung. Ada Dede Swender yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Dede. Halo rekan kerja. Ya, Dede, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi penemuan bayi tersebut? Ya, baik rekan Firda. Untuk kronologis penemuan bayi ini terjadi pada hari Kamis malam sekitar pukul 20.30 WIB. Waktu itu Zulkifli mendengar suara tangisan bayi dari luar rumahnya ketika sedang bersantai. Ketika dirinya hendak memanaskan mobil menuju garasi, tangisan bayi tersebut semakin keras. Ketika dia berkeliling, ternyata menemukan sesosok bayi laki-laki di samping garasi rumahnya. Selanjutnya, Zulkifli membawa masuk bayi yang ditemukan beralaskan selai kain itu dan kemudian menghubungi ketua RT dan kepala desa setempat. Demikian rekan Firda. Lantas, apa tindak lanjut dari pihak kepolisian mengenai adanya kasus penemuan bayi laki-laki ini, Dede? Ya, setelah mendapat laporan dari masyarakat, personil dari Polsek Membalong langsung menuju lokasi kejadian. Setelah itu mengevakuasi bayi menuju puskesmas tempat. Tapi dikarenakan kondisi bayi dengan panjang 45 cm dan berat 2,2 kg itu harus mendapat perawatan yang lebih intensif, maka bayi langsung dibawa ke RSUD Marsidi Judono Tanjung Pandan. Jadi lantas bagaimana saat ini kondisi terakhir bayi tersebut setelah sudah ditangani begitu oleh pihak RSUD? Berdasarkan informasi dari pihak RSUD, saat ini kondisi bayi sudah kembali normal. Selang yang sempat dipasang di bagian lambung juga sudah dilepaskan. Sedangkan untuk kondisi lainnya juga sudah kembali normal. Itu rekan kerja. Jadi lantas bagaimana untuk tindak lanjut dari pihak Dinas Sosial sendiri terkait adanya penemuan bayi laki-laki tersebut? Ya, untuk dari pihak Dinas Sosial sendiri sementara ini akan berkoordinasi dengan pihak RSUD untuk proses penyerahan bayi. Kemudian setelah diserah terimakan, bayi tersebut akan diasuh sementara oleh Dinsos bekerjasama dengan panti atau lembaga yang ditunjuk nantinya. Setelah itu, Dinsos akan menerbitkan pengumuman memberitahukan kepada masyarakat bahwa adanya penemuan bayi tersebut sebelum proses adopsi itu dilaksanakan. Demikian kerja. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Kabid Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, Mukromi. Berikut liputannya untuk Anda. Kita dari Dinas Sosial akan menindaklanjuti penemuan bayi ini. Pertama, bayi itu kan sekarang posisi masih di rumah sakit. Setelah di rumah sakit, nanti ada penyerahan dari rumah sakit ke Dinas Sosial. Selanjutnya, Dinas Sosial akan melakukan pengawasan dan pengasuhan sementara. Itu di bawah pengawasan Dinas Sosial. Bisa nanti di panti, bisa juga di lembaga yang lainnya. Seperti itu. Oke. Untuk bicara proses adopsi ke depan gimana, Pak? Kalau untuk mengadopsi anak, kita sudah ada prosedur dari peraturan yang ada, bahwa anak itu di dalam pengawasan kita mempersilahkan pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengadopsi anak untuk menyampaikan permohonannya
ke dinas sosial sebagai calon orang tua angkat dengan persyaratan yang sudah ada. Nanti dari pihak kita akan kita sampaikan persyaratan itu. Berjalannya waktu, nanti anak ini kan anak yang ditemukan atau anak yang ditelantarkan. Artinya langkah awal kita pertama, kita akan mengumumkannya melalui media cetak nasional maupun lokal. Setelah itu proses adopsi akan kita laksanakan berdasarkan usulan atau permohonan yang disampaikan oleh berbagai pihak tadi. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai ini tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Madura, Saudara. Insiden membacokan terjadi di Desa Asem Jaran, Kecamatan Banyuatas, Kabupaten Sampang, Madura pada 18 September sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Korban merupakan Mas Sadi, 50 tahun, warga desa Kembang Jeruk, Kecamatan setempat, yang diduga pelakunya merupakan keponakannya sendiri berinisial A, 40 tahun. Insiden berdarah itu terjadi saat korban selesai menjenguk anaknya yang sedang mondok di Pondok Pesantren Darul Hufat Desa Asem Jaran, Banyuatas, Sampang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Madura. Ada Hanggara Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hanggara. Halo rekan Firda. Hanggara, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi korban ini dianiaya dengan menggunakan senjata tajam? Siap. Nah, jadi insiden berdarah itu terjadi saat korban selesai menjenguk anaknya yang sedang mondok di Pondok Pesantren Darul Hufat Desa Asem Jaran, Banyuates, Kabupaten Sampang. Dan saat itu korban saat perjalanan pulang, ada seseorang yang tidak lain adalah A tiba-tiba menghadang korban, dan pada saat itu korban sedang menggunakan kendaraan sepeda motornya. Lalu seketika A membacok korban dengan menggunakan senjata tajam berjenis parang. Tanpa kesiapan yang matang, korban tidak bisa menghindar dari serangan itu dan mengakibatkan kepala korban mengalami luka bacok seperti itu, rekan Firda. Lantas bagaimana kondisi korban ini pasca dianiaya oleh keponakannya? Pasca terkena sayatan parang, korban mengalami luka serius dan terhitung ada 3 luka di bagian kepala, tepatnya di
pelipis depan, kepala bagian belakang, dan juga di belakang telinga korban. Mengalami hal itu, korban langsung seketika dibawa oleh masyarakat setempat ke RSUD Ketapang dan kembali dirujuk ke RSUD Bangkalan karena perlengkapan yang ada di RSUD Ketapang tidak memenuhi untuk proses penyembuhan atau proses medis yang dilakukan kepada korban seperti itu, rekan. Lantas, kira apakah kemudian upaya dari pihak Polres Sampang sendiri atas adanya kasus penganiayaan atau pembacokan di wilayah Kecamatan Banyuatos ini? Setelah dikonfirmasi melalui Kasubag Humas Polres Sampang itu Sunarno, pihak kepolisian setempat langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku berinisial A, dan pada saat itu pelaku seketika diamankan beserta barang bukti berupa sajam lengkap dengan sarung tangannya seperti itu. Dan setelah melakukan pendalaman terhadap pelaku, ternyata penyebab insiden berdarah itu karena cekcok soal tanah seperti itu. Dan saat ini pelaku sedang berada di Mapolres Sampang dan sedang dilakukan pengembangan lebih lanjut seperti itu. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Madura Negara Pertama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekelompok geng motor menyerang sebuah warung di Jalan Melati Raya, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Selayang, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 19 September dini hari. Seorang pegawai warung, Nasarkus, menjelaskan para geng motor ini langsung masuk menyerang secara membabi buta. Nasarkus mengatakan geng motor yang terdiri dari puluhan anak muda tersebut juga membawa sejumlah senjata tajam saat menyerang warung tempatnya bekerja. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun Medan. Ada Vian yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Vian. Ya, baik rekan Firda. Vian, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian penyerangan tersebut? Ya, kejadian penyerangan yang dilakukan oleh kelompok geng motor tersebut terjadi pada malam Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 2 dini hari. Di mana saat itu geng motor secara tiba-tiba datang ke sebuah warung ayam penyet, langsung menyerang secara membabi buta kepada pemilik warung dan juga kepada pelanggan yang sedang berbelanja di situ. Ya, sampai saat ini korban sendiri mengaku belum mengetahui motif dari penyerangan tersebut. Baik, Lantas, Vian, berapa kali? Apakah ini penyerangan ini adalah kali pertama atau sebelumnya juga sudah pernah terjadi? Ya, baik, rekan Firda. Menurut pengakuan korban, lokasi tempat dia berjualan sudah 4 kali didatangi oleh geng motor, di mana motif penyerangan serupa juga beberapa bulan yang lalu pernah dilakukan oleh kelompok geng motor. Korban telah mengadukan hal tersebut sebelumnya kepada pihak kepolisian, namun sampai hari ini belum ada tanggapan dari kepolisian. Namun peristiwa keempat ini polisi telah datang langsung ke TKP dan melihat kondisi warung pasca penyerangan dari geng motor tersebut. Vian, lantas bagaimana kondisi warung ini saat pasca terjadinya penyerangan tersebut dan saat ini seperti apa kondisinya? Ya, baik rekan Firda. Saat ini kondisi warung sudah tutup ya, sudah dari pasca kejadian sampai hari ini masih tutup karena banyak peralatan-peralatan mereka seperti stelingnya, seperti bangku-bangku, kursinya rusak dibuat geng motor. Baik. Baik, Tribuners, jurnalis kami Vian juga sudah melakukan wawancara dengan seorang pemilik warung bernama Anwar Zebua dan juga pegawai warung bernama Nasarkus. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadian ini udah berulang-ulang, mulai dari bulan 2, bulan 4, bulan 6, dan bulan 9. Inilah terakhir bulan ini. Jadi kalau kronologinya ini sebenarnya kita tidak tahu apa masalahnya. Yang jelasnya kita belum pernah tanya detail-detailnya apa masalahnya sebenarnya, karena nggak pernah jumpa kita sama orangnya. Lalu kita sudah pernah melapor kepada pihak yang berwajib, namun gagal untuk diteruskan kasus ini. Jadi kronologisnya ini datang mereka langsung tiba-tiba aja menyerang
bom babi buta, mukulin ini, lemparin pelanggan semua sampai pecah-pecah kepalanya, bawa lewang segini panjangnya, samurai, kayu, batu, dan ini membuat kami sebagai yang punya warung sangat trauma dengan hal ini. Makanya kami buat ini untuk minta perlindungan kepada yang berwajib. Mungkin sampai Berarti cuma menghancurkan aja? kira-kira jumlah berapa orang bang tadi bang orangnya? Kalau bicara kira-kira 20 motor ada. 20 motor kemarin ya? Satu kereta 3 orang. Berapa? Satu motor 3 orang. Apa aja yang diambil bang? Nggak ada yang diambil. Berarti ngerusak aja? Berapa bang kira-kira kerugian bang? Kemudian kira-kira 2 juta ada. 2 jutaan. Jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang Ricardo batal dibawa ke negara asalnya pada Senin 20 September hari ini. Perwakilan Kedutaan Besar Portugal Emmanuel Bernader Jokulum mendatangi gedung forensik RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sekira pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Ia disambut pihak perwakilan Kementerian Hukum dan HAM saat tiba di lokasi RS Polri Kramat Jati. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari wartakotalive.com, ada Miftahul Munir yang sudah tersambung bersama kami. Halo Munir. Halo rekan Firda. Munir, bisa Anda jelaskan apa tujuan dari perwakilan Dubes Portugal ini datang ke RS Polri? Baik, tujuan dari perwakilan Kedutaan Besar Portugal mendatangi RS Polri adalah untuk menjemput jenazah dari korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten, bernama Ricardo Ucumane Embalo. Namun dari pantauan lokasi ketika tiba di RS Polri dia langsung disambut oleh pihak dari Kementerian Hukum dan HAM. Demikian rekan Firda. Lantas apakah saat ini jenazah Ricardo WNA asal Portugal itu sudah diambil oleh pihak perwakilan Dubes Portugal? Baik, untuk jenazah Ricardo Embalo ini masih berada di RRS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, karena pihak Kedubes belum menyerahkan dokumen-dokumen atau belum ada kelengkapan yang harus dipenuhi atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Kedubes, sehingga hari ini jenazah Ricardo belum sempat dibawa oleh pihak Kedubes. Demikian rekan Firda. Lantas apa alasan tidak jadinya dibawa jenazah Ricardo ini ke negara asalnya? Bisa Anda jelaskan? Baik, untuk alasannya sendiri karena tadi pihak Kemenkumham sudah bertemu dengan perwakilan Kedutaan Besar Portugal, namun karena ada beberapa berkas yang masih kurang dilengkapi untuk penerbangan jasad atau jenazah Ricardo ini, sehingga pihak dari Kedubes batal membawa pulang jenazah Ricardo. Rencananya Ricardo ini bakal diambil atau pihak Kedubes akan melengkapi persyaratan pengambilan jenazah pada Rabu 22 September 2021 mendatang. Demikian rekan Firda. Oke, baik. Terima kasih rekan wartawan dari wartakotalive.com Miftahul Munir atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners heboh tembok 3 meter tutup akses jalan warga di Bandar Lampung. Selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Selesai pariwara berikut ini, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Lampung, Saudara. Warga Jalan Untung, Suropati, Gang Mataram 3, RT 5, Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung dikagetkan dengan berdirinya tembok setinggi 3 meter yang menutupi akses jalan warga setempat. Tembok setinggi 3 meter tersebut memang berdiri di atas lahan tanah pribadi milik Bambang. Dari siang, warga setempat mengaku tak menyangka ada pagar di jalan tersebut. Ia pun khawatir pemagaran tersebut bisa menimbulkan banjir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung. Ada Kiki Adi Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Kiki. Ya, halo rekan Firda. Kiki, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi tembok 3 meter ini bisa didirikan di akses jalan warga setempat? Baik. Jadi memang untuk pendirian bangunan tembok setinggi 3 meter tersebut sudah dilakukan sejak beberapa pekan lalu oleh Pak Bambang atau pemilik lahan di Gang Mataram 3 tersebut. Nah, namun memang untuk hebohnya baru-baru ini oleh warga masyarakat setempat karena memang tercium oleh pengguna media sosial sehingga menjadi ramai adanya tembok 3 meter di akses jalan warga. Nah, untuk kronologi ataupun penyebab daripada berdirinya tembok itu memang pemilik yang bernama Pak Bambang sengaja untuk memagari atau menembok untuk mendirikan bangunan juga di lahan tanah milik dirinya. Namun untuk warga yang berada di sekitaran Gang Mataram 3 itu merasa akses jalan di sana tertutup dan dikhawatirkan terjadinya banjir sehingga banyak masyarakat yang mengeluh kepada pemilik lahan tersebut dan saat ini sedang dicarikan solusinya begitu rekan Firda. Lantas bagaimana respon dari warga setempat dengan adanya tembok 3 meter ini? Baik,
Jadi memang untuk respon daripada masyarakat, mereka sangat mengeluhkan sekali berdirinya tembok 3 meter itu, karena memang pertama itu menjadi akses ataupun jalan warga untuk menuju ke lingkungan lain, ya tepatnya di Gang Rukun 4. Namun yang lebih dikhawatirkan lagi oleh warga di sana memang terkait dengan arus drainase pembuangan air di sekitaran Gang Mataram 3, karena memang dengan adanya tembok itu akhirnya drainase di Gang Mataram 3 tertutup sehingga dikhawatirkan terjadinya banjir. Begitu rekan Firda. Lantas bagaimana klarifikasi dari pihak pembangun tembok sendiri dan juga aparat setempat begitu? Ya, untuk Pak Bambang selaku pemilik lahan itu sendiri memang membenarkan ataupun mengakui bahwa telah mendirikan bangunan tembok setinggi 3 meter di sana. Dia memberitahu bahwa dulu sebelum pembangunan ada pembangunan rumah di sana, memang status lahan miliknya itu menjadi status pinjam pakai bagi warga di sana untuk dijadikan akses. Namun saat ini karena beliau ada kepentingan untuk membangun bangunan juga di lahan yang memang bertepatan dengan akses jalan warga di sana, maka kemudian dia mendirikan tembok tersebut. Nah, dan dia juga menyerahkan sepenuhnya proses pencarian titik terang ini kepada perangkat kelurahan di Kelurahan Labuhan Ratu Raya. Nah, sementara untuk pihak kelurahan sendiri pun membenarkan bahwa lahan tersebut milik Pak Bambang, sehingga memang saat ini pihak kelurahan sedang memberikan klarifikasi kepada warga masyarakat untuk mencarikan solusi. Dan ada satu solusi yang sudah ditemukan, yakni pemberian hibah 30 cm tanah untuk dijadikan drainase. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah penggawa PSM Makassar mengalami masalah setelah membantai Persebaya Surabaya 3-1. Penjaga gawang Syaiful mengalami masalah pada pergelangan kaki kanannya. Selain Syaiful, Rashid Bakri, Willem Jan Pluim, Ilham Udin Armain hingga Anco Jansen juga mengalami masalah ringan. Meski demikian, mereka masih dapat melakukan jogging. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Timur. Ada Halik Mawardi yang saat ini yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, Halik. Iya, rekan Firda. Halik, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi pemain PSM ini seusai laga melawan Persebaya? Jadi setelah laga melawan Persebaya pada Sabtu malam di Bandung kemarin, 5 pemain PSM Makassar yang diturunkan sejak menit awal, yakni Anco Jansen, Willem Jan Pluim, Rashid Bakri, Syaiful, dan Ilham Udin Armain mengalami cedera ringan. Bahkan latihan pada minggu atau sehari setelah pertandingan, mereka hanya mengikuti latihan ringan. Sementara pemain lainnya masih dalam kondisi baik dan siap untuk pertandingan selanjutnya. Khusus untuk penjaga gawang Syaiful yang tampil bagus melawan Persebaya mengalami sedikit masalah pada pergelangan kaki kanannya. Itu sementara rekan Firda. Halik, lantas bagaimana tanggapan dari pelatih PSM sendiri terkait kondisi kelima pemainnya yang cedera ini? Ya. Ya, halo? Ya, kenapa? Oke. Bagaimana lantas tanggapan dari pelatih PSM Makassar sendiri terkait kondisi kelima pemainnya ini yang cedera? Kendati 5 pemainnya cedera, pelatih PSM Milomir Seslija mengaku tidak begitu risau. Pasalnya cedera yang dialami pemainnya termasuk dalam kategori cedera ringan, sehingga ia sangat yakin bahwa pada pertandingan selanjutnya melawan Persik Kediri yang dijadwalkan pada 23 September nanti mereka dapat tampil kembali. Itu rekan Firda.
Lantas Halik, bagaimana saat ini persiapan dari tim PSM Makassar sendiri di laga selanjutnya melawan Persik Kediri nanti? Saat ini skuad PSM Makassar masih berada di Bandung. Sampai saat ini tempat atau lokasi pertandingan untuk pertandingan melawan Persik Kediri belum ditentukan. Biasanya lokasi pertandingan ditentukan 2 hari sebelum pertandingan itu sendiri. Kemudian saat ini penggawa PSM atau khusus hari ini pelatih Milomir SS Lija meminta atau meliburkan pemain 1 hari ini, kemudian besok akan melanjutkan latihan kembali. Jadi saat ini pemain hanya berada di hotel di salah satu hotel di Kota Bandung. Itu Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan pelatih PSM Makassar Milomir SS Lija. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, katanya ada beberapa masalah kecil, angko, ilham, dan lain-lain. Namun dia percaya bahwa ini hal kecil saja, seharusnya tidak ada masalah untuk beberapa hari ke depan. Anggapannya setelah Angko mencetak 2 gol di pertandingan malam tadi? Saya tidak mengerti kenapa katanya. Ya tentu saja saya senang dengan Angko cetak 2 gol. Cuman dari yang saya dengar katanya bahwa Angko sudah dijudge dari 2 pertandingan ini. Kalau memang katanya mereka adalah supporter yang benar-benar mensupport PSM, tidak bisa katanya menjudge seorang pemain hanya dalam 1-2 game. Kedistrik Aceh, ultimatum Kepsek mundur apabila tak segera vaksinasi siswanya. Selengkapnya, seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi DT 1825AH mengangkut 8 penumpang terjun ke sungai di Sungai Konaweha, Desa Lalonggaluku, Kabupaten Konawe pada Minggu 19 September kemarin. 5 penumpang berhasil selamat, sementara 3 penumpang lainnya terdiri dari 2 orang dewasa dan 1 anak-anak meninggal dunia setelah terjebak di kursi belakang. Ketiga korban meninggal dunia adalah Sri Hasnati 41 tahun, Sumarsi 60 tahun, dan Kofifah Eka Syahrani 8 tahun. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun News Ultra. Ada Fadli Aksar yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Fadli. Halo rekan Fadli. Ya. Fadli, bisa Anda jelaskan bagaimana mobil pengangkut 5 penumpang ini bisa terjun ke sungai? Ya, halo Firda. Ya, Fadli, bisa Anda jelaskan bagaimana mobil pengangkut 8 penumpang ini bisa terjun ke sungai begitu? Fadli, bisa Anda jelaskan bagaimana mobil pengangkut 8 penumpang ini bisa terjun ke Sungai Konaweha? Halo. Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, Fadli Aksar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 8 sekolah menengah pertama SMP di Kota Madiun mulai menyelenggarakan uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM Senin 20 September hari ini. Wali Kota Madiun, Mahyudin, mengatakan uji coba PTM ini dilakukan setelah melakukan berbagai persiapan.
mulai dari vaksinasi COVID-19 hingga tes antigen untuk siswa maupun pelajar. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jatim. Ada Sofyan Arif Chandra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sofyan. Halo rekan Firda. Sofyan, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana PTM di Kota Madiun pada hari ini dan bagaimana persiapannya? Ya benar rekan Firda, hari ini Wali Kota Madiun, Maidi, mulai membuka uji coba pembelajaran tatap muka di tingkat SMP untuk di wilayah Kota Madiun. Hari ini Wali Kota Madiun, Pak Maidi, melakukan roadshow ke sejumlah SMP di Kota Madiun untuk meninjau langsung pelaksanaan uji coba tatap muka di SMP. Dalam kunjungan tersebut, Pak Maidi mengingatkan kepada para murid dan kepada kepala sekolah serta guru-guru untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan walaupun semua siswa sudah dilakukan vaksin dan antigen. Seperti itu, Firda. Sofi, lantas apa alasan dari pihak Pemkot sendiri baru membuka PTM hari ini, padahal sebelumnya 1 minggu yang lalu sudah PPKM di Madiun sendiri sudah level 3 begitu? Ya, memang berdasarkan Inmendagri sebenarnya sudah diperbolehkan Firda untuk melakukan PTM dengan kuota 50%. Namun Pak Maidi, Wali Kota Madiun, mungkin terburu-buru untuk membuka PTM karena Pak Maidi ingin menuntaskan terlebih dahulu vaksinasi COVID-19 untuk siswa SMP dan SD yang sudah berusia lebih dari 12 tahun, setidaknya capaian vaksinasi 70% Firda. Terus hari ini capaian vaksinasi ini sudah untuk yang dosis pertama sudah mencapai 90%, sehingga Pak Maidi memberanikan diri untuk membuka SMP di Kota Madiun. Begitupun untuk SD, setidaknya dalam 2 atau 3 hari ke depan ini akan dibuka secara bertahap. Sebenarnya di Madiun sendiri ada 23 SMP Firda, baik negeri maupun swasta, namun Pak Maidi baru mengizinkan 8 SMP terlebih dahulu untuk meninjau bagaimana pelaksanaan PTM, apakah sudah sesuai protokol kesehatan atau belum. Setelah semua terkondisikan, nanti akan dibuka secara bertahap SMP yang lain. Ini untuk SMP juga diwajibkan sebelum masuk para siswa dan guru di tes antigen akan dilakukan pada hari pertama PTM. Karena hari ini yang masuk ini adalah siswa dengan nomor absen ganjil, maka yang di antigen terlebih dahulu ada siswa yang akan masuk hari ini. Sedangkan besok adalah siswa yang nomor absen genap akan masuk bergantian, sehingga besok akan dilakukan tes lagi untuk siswa yang bernomor absen genap sebelum masuk ke kelas untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, Firda. Sofi, lantas bagaimana untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah yang ada di Madiun ini? Ya, untuk sekolah-sekolah di Kota Madiun ini diwajibkan untuk menerapkan 50% kuota siswa yang boleh masuk untuk mengikuti PTM. Harus ada tempat cuci tangan di masing-masing kelas, dan untuk jam masuknya sendiri dimulai pukul 8 dan pulang pukul 10 tanpa ada jam istirahat, Firda, sehingga tidak ada waktu untuk berkerumun. Setelah jam pulang langsung diwajibkan untuk pulang, tidak boleh untuk bermain terlebih dahulu. Semua sekolah di UKS-nya juga harus mempunyai rapid test antigen, sehingga jika ada siswa yang walaupun sudah di rapid test antigen tapi pada siang harinya mengalami pusing ataupun tidak enak badan, akan langsung di tes antigen sehingga cepat ketahuan apa penyebab tidak enak badan tersebut. Ketika diketahui hasil dari tes antigen tersebut positif, maka Pak Maidi memerintahkan agar merujuk atau memeriksa siswa ataupun guru tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa puskesmas ataupun langsung ke rumah sakit, Firda, sehingga untuk COVID-19 ini tidak akan terjadi klaster PTM. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Sofyan juga sudah melakukan wawancara dengan Wali Kota Madiun, Maidi, dan juga Raudia Syifa, siswa SMPN 2 Kota Madiun. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, kebetulan alhamdulillah sampai jam ini itu dari 4 sekolahan juga 1.200 anak yang diantigen itu negatif semua, hebat itu. Jadi memang betul-betul kesehatan sudah dijaga di oleh masyarakat. Hari ini juga dalam minggu ini anak-anak yang sudah divaksin, sudah diantigen,
orang tuanya yang belum divaksin saya suruh daftar di sekolah. Siapa saja yang belum. Nanti dia tempatnya di mana, disitulah nanti vaksin akan menyasar ke rumah anak-anak itu. Lebih enak PTM atau lebih enak daring sih? Menurut saya untuk pembahasan materi itu enak PTM. Tapi kalau untuk ulangan dan lain-lain, tugas-tugas itu daring. Kenapa gitu? Jujur kalau Bisa lihat Google ya. Iya. Kalau PTM lebih apa namanya kayak ya lebih harus tambah hafalan. Sedangkan kalau pas lagi online itu kan bisa buka buku materi. Kalau pemahaman materi Ya. enak PTM ya? Iya, untuk rangkuman materi enak PTM. Pemerintah Aceh melalui Satgas Penanganan COVID-19 terus menggenjot cakupan vaksinasi bagi siswa agar herd immunity segera terbentuk. Gerakan vaksinasi siswa ini akan berlangsung hingga 30 September 2021. Untuk memaksimalkan gerakan ini, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Al-Hudri mengultimatum Kepala Sekolah SMA dan SMK dan juga SLB agar menyegerakan vaksinasi siswa hingga akhir bulan ini. Apabila hingga batas waktu tersebut vaksinasi tidak mampu disukseskan, ia mempersilahkan Kepala Sekolah mengundurkan diri dari jabatannya. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Serambi News Indonesia, ada Mas Rizal yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizal. Ya, Firda. Ya, Rizal, bisa Anda jelaskan apa yang melatar belakangi Kadis Pendidikan Aceh ini memberikan ultimatum kepada para kepala sekolah yang ada di sana? Baik, terima kasih Firda. Dapat kami sampaikan dari Banda Aceh. Memang saat ini Sekretaris Daerah Aceh, Tokollah bersama Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Al-Hudri, saat ini sedang melakukan roadshow ataupun kunjungan kerja maksud kami ke seluruh kabupaten kota. Kegiatan ini dalam rangka melakukan percepatan vaksinasi untuk anak usia sekolah. Kunjungan ini sendiri dimulai dari Kabupaten Aceh Barat pada Jumat 17 September yang lalu. Namun di saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Gayo Luwes, gerakan vaksinasi siswa ini, maksud kami Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyampaikan ultimatum kepada kepala sekolah, baik itu di tingkat SMA atau SMK maupun SLB, sekolah luar biasa, agar menyelenggarakan vaksinasi siswanya hingga akhir bulan ini. Karena memang vaksinasi siswa di Provinsi Aceh saat ini masih sangat rendah. Namun apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan tidak mampu disukseskan oleh kepala sekolah tersebut, Al-Hudri mengultimatum untuk mempersilahkan kepala sekolah tersebut mengundurkan diri dari jabatannya. Ultimatum ini sendiri untuk agar kepala sekolah bersungguh-sungguh memberikan pelayanan vaksinasi kepada siswa di sekolah masing-masing. Demikian, Firda. Rizal, lantas saat ini hingga Senin 20 September sudah berapa persen vaksinasi siswa di Aceh? Iya, Firda, dapat kami informasikan dari informasi yang kita peroleh dari Satgas Penanganan COVID Provinsi Aceh, menyebutkan hingga saat ini sudah 19.842 siswa yang telah menerima vaksin dosis pertama. Angka ini kalau dipersentasekan masih 3,4% dari target sasaran sebanyak 577.017 orang. Sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua sebanyak 12.907 siswa. Memang kalau kita lihat dari jumlah data yang tertera memang masih sangat minim sekali, Firda. Untuk itu, untuk memenuhi capaian target hingga akhir bulan ini, maka Kadis Pendidikan Aceh memberikan ultimatum mungkin sebagai bentuk keseriusan pemerintah Aceh dalam menggenjot vaksinasi untuk siswa, Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Serambi News Indonesia, Mas Rizal, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Vaksinasi COVID-19 terus bergulir di Kabupaten Empat Lawang guna ikut membantu program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menuju herd immunity 2022.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pathlawang melalui pengelola program imunisasi menyampaikan, per Senin 20 September capaian vaksinasi di Kabupaten Pathlawang ada di angka 17,44%. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel. Ada Sahri Ramadan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sahri. Halo rekan Firda. Sahri, bisa Anda jelaskan seperti apa pencapaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pathlawang saat ini? Baik rekan Firda dan juga pemirsa tribunews.com. Bisa kami laporkan dari Kabupaten Pathlawang, Provinsi Sumatera Selatan, saat ini capaian angka vaksin ada di angka 17,44%. Nah, 17,44% ini sendiri didapat dari sasaran target vaksin yang berjumlah 263.670. Jadi yang sudah divaksin itu sekitar 45.993. Atau jika kita detail lagi itu di remaja ada 683, umum 23 ribuan, SDM kesehatan 2.345, petugas publik 15 ribuan, dan lansia itu 4.377. Begitu rekan Firda. Lantas apa kendala yang menyebabkan Dinas Kesehatan Pathlawang sendiri belum mendapatkan angka vaksinasi per hari ini maksimal? Halo, Sari? Halo rekan. Rekan Sari, bisa Anda jelaskan apa kendala yang menyebabkan Dinas Kesehatan Pathlawang sendiri belum mendapat angka vaksinasi per hari ini? Untuk kendala sendiri salah satunya tadi berdasarkan wawancara kami dengan pengelola vaksinasi, memang Kabupaten Pathlawang itu geografinya perbukitan. Jadi memang lokasi vaksin itu sendiri ada di RSUD Tebing Tinggi dan juga puskesmas. Nah, jadi ada beberapa desa tertentu yang memang terkadang agak jauh dari lokasi vaksin, seperti di kecamatan-kecamatan itu. Nah, jadi di situ terkendala di jarak biasanya Firda, begitu rekan Firda. Lantas apa rencana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pathlawang sendiri untuk bisa mencapai herd immunity? Untuk rencana herd immunity dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pathlawang sendiri dijelaskan oleh pengelola program imunisasi tadi, itu mereka menargetkan 875 vaksinasi per hari. Untuk memang yang tersisa itu sekitar 164.943 sasaran vaksin yang belum. Nah, rencananya itu akan direalisasikan dalam waktu 6 bulan. Nah, sedikit kami tambahkan, Firda, juga selain di RSUD ataupun di puskesmas, saat ini beberapa hari ini juga gencar dilakukan vaksin itu dari pihak Polri. Tepatnya kemarin itu ada dari pihak Polsek Tebing Tinggi yang memang membuka program vaksinasi langsung di pinggir jalan gitu. Ini salah satunya mungkin bentuk bantuan agar herd immunity di Pathlawang segera tercapai. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Sumsel, Sahri Ramadan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Selama kurang lebih hampir 2 tahun pandemi COVID-19 membuat jumlah sektor usaha di Indonesia harus merasakan akibatnya. Seperti yang dirasakan oleh sejumlah dalang senior yang berasal dari berbagai daerah di Solo Raya. Karena sepi job manggung, mereka tak gengsi mengamen door-to-door ke rumah warga demi mencukupi kebutuhan mereka. Hal itu disampaikan oleh Ki Wartoyo, salah satu dalang asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo, ada Erlangga Bima Sakti yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Bima, selamat siang. Iya, halo rekan Firda. Bima, bisa dijelaskan bagaimana dalang-dalang senior itu memutuskan untuk mengamen door-to-door begitu? Oh ya, jadi karena memang terhitung praktis selama hampir 2 tahun ini kan tidak boleh melakukan pentas yang mengumpulkan kerumunan. Jadi terpaksa apabila mereka hanya mengandalkan dari pendapatan dari dalang kan tidak cukup. Jadi mereka ada inisiatif untuk ngamen door to door dari rumah ke rumah ke tempat yang biasa mereka pentas dulu. Jadi menentukan tempatnya itu dari dulu pernah pentas di situ, jadi ke situ gitu. Lantas Bima, bagaimana sistematis dari mengamen dalang tersebut dan berapa penghasilan dari pengamen ini? Oh ya, jadi kemarin disampaikan oleh Ki Wartoyo, salah satu dalang asal Boyolali. Jadi ada 5 dalang dan 1 sinden, mereka door to door menuju ke satu rumah ke rumah yang lain, terus minta izin sama tuan rumahnya apabila mengadakan pentas kecil-kecilan di sini apakah bisa, dan apabila diizinkan itu mereka pentas selama kurang lebih 30 menit dengan bayaran seikhlasnya. Jadi izin dulu ke tuan rumah, bila diizinkan ya udah baru tampil di situ. Kalau nggak izinkan ya cari tempat lain begitu. Untuk penghasilan berbeda-beda. Ada yang membayar 50.000, ada yang membayar 100.000. Tapi kemarin ada juga yang memberi uang sebanyak 4 juta. Jadi untuk
tanggal 15 kemarin, satu kali pentas itu dari sore sampai malam dapatnya sekitar 5.200.000 dibagi 6 orang, 5 dalang dan 1 sinden. Begitu. Lantas apakah saat ini sudah ada solusi begitu dari pemerintah setempat bagi para pekerja atau pelaku seni kebudayaan? Untuk pengakuan dari mereka, jadi untuk solusi dari pemerintah itu mengadakan pentas dalang secara virtual, tapi mereka mengaku kalau virtual itu bukan solusi, karena kalau virtual kan nggak ada yang nanggap. Jadi penggemar wayang pun kalangan usianya sudah dewasa atau sudah tua. Jadi untuk virtual itu, jadi mereka menganggapnya bukan solusi, itu sulit gitu. Apakah nantinya akan ada kegiatan serupa begitu, Bima, mengamen dalang selanjutnya? Apakah seperti apa informasinya? Oh ya, jadi karena kemarin mendapat respon baik dari masyarakat, diterima. Jadi untuk rencananya ke depan mereka akan mengadakan pentas lagi. Rencananya hari Rabu nanti. Kemudian hari Rabu tanggal 22 September. Kemudian tanggal 27, tanggal 28, tanggal 29, dan 2 Oktober di tempat yang berbeda-beda. Ada yang di Boyolali, Sragen, Karanganyar, ada juga yang sampai Pemalang. Jadi nanti mereka akan melakukan semacam tour gitu. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Riau kembali menggiatkan patroli di Hutan Suaka Marga Satwa atau SM Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Dalam pekan ini sudah 2 kali patroli dilakukan petugas BKSDA Riau dari Seksi Konservasi Wilayah setelah pekan lalu ditemukan 44 kubik kayu olahan hasil aktivitas perambahan atau illegal logging di Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan. Namun pelaku perambahan tidak ditemukan di lokasi, hanya kayu hasil pembalakan liar saja, jenis peranti, merah, dan juga ramen yang telah dirakit serta siap untuk diangkut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Yohanes Tanjung yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yohanes. Baik, rekan Firda. Ya, Yohanes, apa saja hasil temuan illegal logging di SM Kerumutan ini? Baik, petugas dari BKSDA Provinsi Riau dari Seksi Konservasi Wilayah 1 kembali melakukan patroli di Hutan Suaka Marga Satwa Kerumutan. Patroli pada minggu kemarin dari Rabu sampai Jumat merupakan patroli lanjutan dari sebelumnya. Pasalnya petugas mendapatkan informasi bahwa para perambah kembali masuk ke SM Kerumutan. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan belasan kayu ilegal, belasan kubik, beserta 10 pondok para pekerja yang diduga pelaku illegal logging, termasuk ratusan liter bahan bakar serta sepeda pengangkut kayu yang dibawa ke kanal-kanal atau sungai-sungai untuk dirakit kembali. Semua temuan itu yang didapatkan oleh petugas dimusnahkan secara terukur oleh petugas di lapangan. Demikian rekan Firda. Yohanes, apakah saat ini pelaku sudah bisa diidentifikasi oleh pihak BKSDA Riau? Baik rekan Firda, hal itu yang menjadi kesulitan oleh petugas selama ini. Pasalnya di SM Kerumutan terdapat berbagai jalur masuk, baik itu dari kanal, dari sungai, ataupun dari parit-parit kecil, termasuk dari jalur-jalur tikus yang ada di wilayah hutan. Hal itu yang menyulitkan petugas untuk menangkap para terduga pelaku perambahan ini. Selain itu, ketika petugas sudah masuk ke areal hutan, para pelaku sudah terlebih dahulu pulang atau melarikan diri. Demikian rekan Firda. Lantas, apakah BKSDA Riau juga menemukan adanya perburuan terhadap hewan dilindungi begitu? Baik rekan Firda, pada saat patroli dari antara hari Rabu sampai Jumat kemarin, petugas juga menemukan 1 ekor burung yang langka yang didapati di pondok oleh para perambah dan kemudian dilepas liarkan oleh petugas langsung pada hari itu. Selama ini memang perburuan terhadap satwa liar di SM Kerumutan sangat kecil, hanya saja perambahan yang terhadap kayu-kayu alam dan kayu ilegal masih marak saat ini. Demikian rekan Firda. Lantas Yohanes, apa upaya dari BKSDA Riau sendiri agar nantinya tidak terjadi perambahan hutan lagi serta perburuan terhadap hewan yang dilindungi? Baik,
petugas dari BKSDA sudah memprogramkan untuk melakukan patroli secara rutin dan mengintensifkan pengawasan-pengawasan di areal SM Kerumutan. Selain itu, petugas juga merangkul para pemangku kepentingan atau pejabat di aparat desa di sekitar kelurahan Kerumutan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan agar masyarakat ikut menjaga kelestarian hutan dan melarang adanya perambahan-perambahan ilegal lainnya. Demikian, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Pekanbaru, Yohanes Tanjung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Pemkot Blitar mulai melakukan uji coba pembukaan wisata makam Bung Karno di masa PPKM level 3 ini. Pembukaan wisata makam Bung Karno tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari surya.co.id, ada Samsul Hadi, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Samsul. Ya, selamat siang rekan Firda. Ya, Samsul, bisa Anda jelaskan kapan uji coba pembukaan wisata makam Bung Karno tersebut dilakukan? Ya, baik, terima kasih. Untuk pembukaan uji coba pembukaan tempat wisata makam Bung Karno di Kota Blitar dimulai minggu kemarin. Ya, ini uji coba di masa PPKM level 3. Kota Blitar masih berstatus level 3, jadi sifatnya uji coba. Kemarin itu jadi untuk uji coba memang terbatas ya, artinya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar selaku pengelola tempat wisata makam Bung Karno itu sudah melakukan persiapan dan untuk pengunjung memang dibatasi. Artinya pengunjung yang masuk ke pusara makam Bung Karno itu hanya 25 orang maksimal. Jadi nanti digilir tiap pengunjung hanya 25 orang yang masuk. Ya, ini memang sudah diharapkan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan wisata agar bisa dibuka kembali untuk wisata makam Bung Karno. Karena selama PPKM darurat terus dilanjut dengan PPKM level 4 itu tempat wisata di Kota Blitar termasuk makam Bung Karno yang menjadi andalan itu ditutup sementara selama pemberlakuan PPKM. Seperti itu. Lantas Samsul, apa saja syarat uji coba pembukaan wisata makam Bung Karno ini, terutama dalam penerapan protokol kesehatannya di sana? Oh, baik. Dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memang sudah melakukan persiapan ya untuk bisa melakukan uji coba. Mereka harus mengajukan permohonan ke Satgas Covid. Mereka juga mengajukan proposal SOP soal penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan uji coba. Selain itu, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga melakukan tes swab antigen bagi para pelaku wisata maupun staf yang terlibat di uji coba pembukaan makam Bung Karno. Untuk syarat bagi pengunjung itu mereka minimal harus vaksin ya, dosis 1 dan dosis 2. Jadi pengunjung untuk aplikasi Peduli Lindungi memang belum tersedia, tapi pengunjung wajib sudah vaksin ketika mau masuk ke kawasan makam Bung Karno. Bukan hanya pengunjung, tapi untuk pelaku wisata dan staf juga sudah vaksin. Jadi untuk penerapannya soal aplikasi Peduli Lindungi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar itu dengan cara pengunjung menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi di ponsel masing-masing, atau kalau tidak bisa mengakses aplikasi itu, mereka menunjukkan kartu vaksin kepada petugas yang ada di lokasi. Seperti itu rekan Firda. Berarti seluruh pengunjung dan juga pelaku wisata yang ada di makam Bung Karno harus sudah divaksin dosis kedua begitu. Lantas bagaimana untuk kondisi pengunjung di hari pertama uji coba ini? Wah, hari pertama lumayan ramai ya. Langsung untuk pengunjung itu kemarin sampai jam 3 sore itu sekitar 400-an ya. Itu data dari petugas yang di lokasi. Itu ada 400-an pengunjung. Mereka tetap masuk secara bergilir, 25 orang. Antusias sekali, terutama untuk para pelaku wisata ya. Para pelaku wisata pedagang souvenir, abang becak wisata di kawasan makam, parkir, dan pedagang makanan itu juga kondisinya ramai. Dan pengunjung di makam Bung Karno ini memang
rata-rata dari luar kota, kebanyakan dari Jawa Barat, kayak kemarin tuh dari Indramayu, Bogor, Bandung, itu sudah ada yang kunjungan ke wisata makam Bung Karno. Untuk lokal, Jawa Timur ya Surabaya, Banyuwangi, kemarin juga sudah ada. Jadi memang ini ditunggu-tunggu sebenarnya oleh masyarakat ya. Meskipun tutup kemarin juga tetap ada rombongan yang datang ke lokasi wisata makam Bung Karno meskipun mereka tidak bisa masuk ke pusara ya karena masih tutup. Seperti itu rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan juru kunci makam Bung Karno dan juga salah seorang pengunjung. Berikut liputannya untuk Anda. Dan kita kalau biasanya itu berombongan itu 1 bis atau 2 bis, sekarang tetap 25. Artinya bukan satu rombongan. Lainnya nunggu Pak ya, lainnya nunggu. Ya. Jadi kita tetap pakai antrian. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin protokol kesehatan bisa diterapkan di wisata makam Bung Karno. Apa tuh? Tanggapannya dengan ini pembukaan? Tanggapannya bagus, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu deh. Biar orang berjarah berbondong-bondong lagi mendoakan bangsa Indonesia nih, lagi dalam keterpurukan. Ekonomi maupun sosialnya. Kalau bagi saya itu aja. Dan tetap buat kedepannya, ya nggak? Yang penting tetap jaga protokol kesehatan ya. Soalnya kan di sini lingkungan juga kasihan ekonominya kan mungkin ya. Kalau nggak ada pengunjung dari mana? Benar. Ya, terima kasih. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Firda, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!